Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armilandriani, NIM 19026016. Saya Kladina Tunggal Putri, NIM 19026022. Saya Dia Ayu Tristanti, NIM 19026028. Saya Elvi Herni, NIM 19026031. Pengertian alih media. Alih media merupakan proses, upaya, kegiatan mengalihkan media dari bersemula bentuk tercetak menjadi bentuk digital tanpa mengubah atau mengurangi nilai informasi yang terkandung dalamnya. Alih media disebut juga dengan arsip elektronik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari prosedur alih media. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi tanpa harus datang ke perpustakaan, karena bahan pustaka yang telah dialih mediakan dapat diakses secara online. Tujuan yang kedua yaitu layanan jarak jauh atau long distance service. Yang dimaksud dengan layanan jarak jauh adalah pengguna dapat mengakses layanan sepuasnya tanpa harus terkendala dengan jarak, waktu, dan tempat. Yang ketiga, untuk mempertahankan dan melestarikan koleksi-koleksi yang bersifat langka agar nilai informasi yang terkandung di dalamnya dapat diselamatkan serta keaslian dari koleksi tersebut terselamatkan dengan melakukan digitalisasi. Yang keempat yaitu untuk melestarikan khasanah budaya bangsa dengan mendokumentasikan naskah-naskah yang ada di Nusantara ke dalam format digital sebagai kepentingan penelitian, pendidikan pengguna, penerbitan, serta program-program pameran. Tujuan yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk memungkinkan kerjasama antar lembaga atau instansi yang terkait dalam pemanfaatan sumber informasi bersama. Selanjutnya, manfaat dari prosedur alih media. Adapun manfaat dari alih media yaitu untuk menyelamatkan dan melestarikan kandungan informasi yang ada di dalamnya. Selain itu, dapat menyebarluaskan informasi dengan cepat bila diupload ke dalam situs web yang tak kalah penting adalah bahan pustaka tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu panjang atau waktu yang lama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prosedur alih media arsip. Cara alih media arsip berkaitan dengan aturan, kaidah, sistem yang dipergunakan untuk pelaksanaan alih media arsip. Karena arsip yang autentik dan terpercaya itu merupakan alat bukti yang sah, maka pelaksanaan alih media arsip itu harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan alih media arsip yang tertib dan teratur, kita memerlukan langkah-langkah. Prosedur yang pertama yaitu pengalihan dari arsip kertas ke dalam mikrofilm. Selanjutnya, pengalihan dari arsip kertas ke dalam media lainnya seperti CD-ROM. Selanjutnya, pengalihan dari arsip media mikrofilm ke bentuk format file digital. Selanjutnya, pengalihan arsip elektronik, file elektronik ke dalam media mikrofilm. Selanjutnya, pemeriksaan surat ketetapan pimpinan pencipta arsip tentang arsip yang akan dialih mediakan. Selanjutnya, pemeriksaan daftar arsip yang akan dialih mediakan. Selanjutnya, pemeriksaan proposal pekerjaan alih media arsip. Prosedur selanjutnya, penggunaan peralatan dan teknologi yang memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan untuk menjamin hasil alih media arsip sesuai naskah aslinya. Selanjutnya, produk arsip yang telah dialih mediakan tersebut harus diautentifikasi oleh pimpinan pencipta arsip. Dan langkah yang terakhir yaitu pembuatan berita acara pelaksanaan alih media arsip, disertai daftar arsip yang telah dialih mediakan dan laporan teknis pelaksanaan alih media arsip. Praktek ahli media bahan pustaka menggunakan arsip dokumen. Yang harus dipersiapkan dalam ahli media ini yaitu yang pertama, mengumpulkan dan seleksi bahan pustaka. Bahan pustaka yang akan
yang akan diahlimediakan diperoleh dari lingkungan perpustakaan tersendiri atau melalui kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintahan ataupun pemilik pribadi. Yang kedua, pengecekan kondisi fisik bahan pustaka. Sebelum bahan pustaka akan diahlimediakan, maka dilakukan pengecekan kondisi fisik. Bila kondisi fisik bahan pustaka tidak rusak, dapat langsung diahlimediakan. Tetapi, bila tingkat kerusakannya sudah tinggi, dilakukan konservasi terlebih dahulu sebelum diahlimediakan. Yang ketiga, scanning atau capture file. Proses scanning dokumen asli direkomendasikan untuk menggunakan resolusi minimum 300 dpi dan disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dalam format tertentu. Yang keempat, editing atau compiling. Proses ini mencakup pengeditan dokumen yang sudah di-scan atau di-capture dan menggunakan pembuatan file turunan. Proses ini biasanya disatukan ke dalam format PDF. Selanjutnya, yang terakhir, pengesan akhir adalah pengemasan dokumen ke dalam bentuk multimedia sehingga dokumen itu bisa dibaca seperti layaknya dokumen asli. Baik, di sini dokumen terlebih dahulu kita scan menggunakan HP dan aplikasinya bisa di-download di Play Store atau di App Store. Setelah itu, pertama-tama kita menyiapkan dokumennya terlebih dahulu untuk di-scan. Misalnya kita scan. Di sini saya menggunakan 2 dokumen. Setelah itu, setelah difoto, hasilnya dirapikan di bagian sisi-sisinya agar terlihat rapi dan jelas. Setelah itu kita ubah menjadi ke PDF dan kita pindahkan ke laptop. Setelah itu diberi nama. Setelah kita pindahkan ke laptop dokumen tersebut, kita ubah namanya, kita beri nama atau di rename. Dan dokumen ini bisa dicek